Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak sekali limpahan rahmat, limpahan rezeki dan juga limpahan nikmat yang sangat luar biasa yang kalau mau dihitung tidak akan bisa terhitung, di mana salah satunya adalah kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan, serta juga keislaman, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita semua diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di Masjid Al-Hikmah dalam rangka Thalabul Ilmi, dan kajian ini merupakan kajian rutin yang alhamdulillah malam hari ini Ustaz kita juga telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga seluruh umatnya yang selalu istiqomah dan insyaallah bersama dengan beliau. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan satu kajian di mana tema besarnya adalah bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang samawa, khususnya untuk para jamaah yang juga sudah melaksanakan atau melangsungkan pernikahan ataupun juga yang akan melangsungkan pernikahan. Sudah dua hal ya dari 3 poin yang kita bahas di 2 minggu yang lalu, di mana dari 3 faktor itu sudah 2 faktor yang kita sebutkan atau kita jelaskan. Yang pertama adalah mengenai faktor insania, dan yang kedua di minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai faktor imannya. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan satu faktor kembali atau satu faktor lagi, yang mana faktor ini mendukung terbentuknya atau terwujudnya keluarga yang samawa. Dan judulnya malam hari ini Ustaz pilihkan sesuatu yang sangat luar biasa, kembali bahasa Inggris. The perfect booster of Samawa. Nah, artinya apa dan bagaimana penjelasannya, supaya saya tidak salah menyampaikan, lebih baik kita langsung tanyakan kepada Ustaz ya. Dan sebelum kita dengarkan penjelasan mengenai tema malam hari ini, mari kita buka kajian malam hari dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Ustaz Irfan mengenai apa sih the perfect booster of Samawa. Kepada Ustaz, waktu berlangsung. Terima kasih Pak Krisna yang sudah memberikan kepada kita satu pembukaan yang menggelegar, pembukaan yang mewakili daripada pembahasan kita kali ini Pak Krisna. Persis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Krisna berkaitan dengan tema besar kita, yaitu adalah sakinah mawaddah warahmah, yang memang targetnya kita menginginkan bahwa yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu bukan wacana saja, tetapi benar-benar dirasakan, benar-benar dimaksimalkan dalam kehidupan kita. Cuma persoalannya nanti ditanya dulu,
pada faktor sebelumnya Pak Krisna, yaitu mengenai insaniyah dan imaniyah. Ini sudahkah kita berupaya mewujudkannya? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kita masuk pada step yang jauh lebih sulit. Lebih sulit itu. Yang dua saja sulit, ini lebih sulit. Nah, ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi karena memang menuntut kesempurnaan. Makanya kita beri judul tema ini adalah The Perfect Booster of Samawa, pendorong penyempurna dari sebuah samawa. Artinya apa? Yang diinginkan dalam pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita properly di dalam persoalan mewujudkan yang namanya samawa. Persiapan yang sangat matang, usaha yang semaksimal kesanggupan, lalu doa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan totalitas kekhusyuan. Maka kita berbicara perfectnya sebuah usaha kita untuk mewujudkan yang namanya samawa. Pada pembahasan yang lalu kita katakan bahwa faktor samawa ada 3: insaniyah, imaniyah, dan ihsaniyah. Insaniyah, imaniyah sudah kita bahas. Kita masuk pada ihsaniyah. Landasan dalil, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl di ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam ayat ini Allah menyertakan sebuah ma'iyah, kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan orang yang bertakwa. Kita masih ingat ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya orang-orang yang bertakwa punya kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas upaya-upaya yang dia kerjakan dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Tetapi di sini bukan hanya melakukan kewajiban dan meninggalkan yang namanya haram, tetapi ma'iyah Allah ini diberikan kepada orang yang setelah dia bertakwa, dia berbuat ihsan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jerumuskan, jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
wa ahsinu, berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Makanya nanti apa yang kita upayakan di sini, Allah akan memberikan satu ma'iyah, yang kedua adalah mahabbah. Pemberian yang khusus diberikan kepada orang-orang yang mereka telah berbuat ihsan. Dalam kategori ini, mereka yang mendapatkan ma'iyah dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang dijamin la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih, mereka tidak akan merasakan takut, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menarik makanya Pak Krisna. Kalau jaminannya sebesar itu, Ustaz, sebenarnya apa ihsan ini? Kan kita sering dengar ihsan. Tapi sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan ihsan sehingga Allah itu menjaminnya sangat luar biasa seperti yang tadi saya sampaikan? Masya Allah, betul. Apa berarti yang disebut dengan ihsan? Menurut bahasa, ihsan itu sebetulnya adalah berbuat kebaikan. Kebaikan dalam sudut pandang manusia itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Kenapa saya sebutkan dalam sudut pandang manusia? Karena ini penting. Kalau dari sudut pandang Allah Ta'ala, maka ihsan itu adalah sesuatu yang selaras dengan yang namanya kebenaran. Sudah selesai. Selaras dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah tuntunkan, itu namanya ihsan. Tapi manusia Allah bekali pada diri mereka, yaitu adalah misaqul fitrah, bahwa timbangan fitrah. Apa timbangan fitrah? Adalah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya dalam sudut pandang manusia, siapapun orangnya, kalau dia hatinya baik, kalau dia akal sehatnya jalan, mau dia beriman, mau dia orang yang kafir, dia akan menemukan bahwa itulah perbuatan kebaikan. Contoh, misalnya yang namanya sifat malu. Sebetulnya masing-masing manusia meyakini bahwa malu itu adalah kebaikan, dan secara hisia naluri manusia pasti punya sifat malu, dan malu itu terpuji. Kalau ada satu pertanyaan, mana yang lebih baik, orang pakai baju sama dengan orang yang nggak pakai pakaian? Itu orang kafir tidak perlu mikir. Orang yang memakai pakaian pasti lebih baik daripada orang yang telanjang. Itu sudah fitrah. Makanya kalaupun ada orang di antara orang-orang barat yang hobinya telanjang misalnya, na'udzubillah, tetap dalam sudut pandang manusiawinya mereka adalah orang-orang yang memalukan, jelas. Maka nggak ada ceritanya maaf mimpin negara mau mimpin rapat sambil maaf sekedar pakai celana kolor saja, tidak mungkin ada. Apalagi tidak berpakaian. Makanya sebenarnya dari sudut pandang manusia, kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan. Orang diberi hadiah, siapa yang gak suka dikasih hadiah? Mau dia orang beriman, mau dia bukan orang beriman, orang kalau dikasih hadiah pasti senang. Pasti. Mau kaya mau miskin, dikasih hadiah, ya senang.
Nah, makanya dari sisi manusiawi saja bahwa ihsan itu hal yang menyenangkan dan terpuji. Adapun dalam sudut pandang istilah yang nanti ingin kita dapatkan, ihsan itu meliputi dua sisi. Yang pertama adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaikkannya. Imma dalam batas syariat ibadah ataupun yang non ibadah, sama. Misal dalam persoalan ibadah, ihsan di dalam sholat, pertama stepnya adalah bagaimana mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya suatu amal ibadah selain ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atul Rasulillah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Orang sholat ikhlas, dia akan mengerjakan apa itu rukunnya. Pertama penuhi dulu syarat sahnya, lalu kemudian penuhi dulu rukunnya. Ya, itu dalam sholat dia kerjakan semua gerakan sholat sesuai dengan sifat sholat Nabi. Itu ihsan step pertama. Tapi ihsan dalam step yang kedua adalah yang lebih baik, bagaimana menyempurnakan semua rangkaian ibadah sholatnya. Dia mulai bahkan persiapan sebelum sholat. Dia mulai dengan bersiwak. Lebih baik lagi kalau mandi, dia siap-siap, pakai baju, disiapin bajunya. Sunnahnya kalau ke masjid pakai baju yang terbaik. Sebelum datang azan sudah siap-siap. Itu ihsan. Begitu kemudian dia sudah siap, dia berwudu sejak dari rumah. Karena sunnahnya begitu. Wudu itu secara yang terbaik, wudu itu dari rumah. Maka dia wudu dari rumah, ya. Dia sempurnakan setelah dia bersiwak, dia bersih-bersih diri, lalu dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Dia siapkan tadi pakaiannya dengan pakaian yang terbaik. Dia berangkat sebelum azan. Dia kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid, ya. Dia niatkan semua itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Sampai di masjid kemudian azan berkumandang, dia siap menjawab azan. Dia jawab azan itu dengan baik dan tertib semuanya. Lalu kemudian dia sholat 2 rakaat qabliyah dan seterusnya. Ini sunnah ihsan di dalam tahap yang kedua. Nah, makanya di sini kita bisa kebayang ihsan itu. Pertama memang adalah berbuat baik, yang kedua menyempurnakan sesempurna-sempurnanya amalan yang bisa dikerjakan menurut qadru istita'ah, menurut kadar maksimal kesanggupannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ihsan itu mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah. Basicnya adalah bagaimana melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Basicnya. Makanya kesempurnaan di dalam membangun rumah tangga, basicnya selalu dimulakan karena
mau melakukan segala sesuatu yang mengundang rasa cinta kepada Allah atau cinta Allah kepadanya. Tentu nanti amalan-amalan yang lahir ya ikhlas dan semuanya akan lahir. Bahkan pada taraf tertentu dia sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis panjang, hadis Jibril, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ihsan fil ibadah, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak mampu melihat Allah, Allah Maha melihatmu. Maka dari hadis ini, maka realisasi ihsan di dalam ibadah itu dalam rangka meraih cinta dan ridha Allah Ta'ala, tingkatan yang terbaik adalah musyahadah, merasa, atau bukan musyahadah itu merasa, tapi merasa seolah-olah melihat Allah. Nggak mungkin manusia bisa melihat Allah di dunia, nggak mungkin. Ya, tapi seolah-olah melihat Allah. Salah satu kunci sukses seseorang itu bisa sholat khusyuk itu adalah ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dia hadirkan hatinya seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah. Ini resep untuk bisa khusyuk. Hadirkan hati kita seolah-olah kita berhadapan sama Allah. Tapi kalau memang tidak bisa, tingkatan berikutnya fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Artinya tingkatan berikutnya namanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi Allah. Nah, coba kita bisa bayangkan tuh, rumah tangga basic mentalnya adalah pertama seolah-olah melihat Allah, yang kedua diawasi Allah. Gimana ini? Apa yang bisa kita lakukan kalau sudah bisa punya sifat itu? Maka ketika dia membangun rumah tangga, dia upayakan semuanya itu dalam rangka meraih cinta dan ridho Allah dan menjauhi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 112, artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Makanya orang yang berbuat ihsan itu enak. Kalau orang itu dalam menjalankan rumah tangga sudah bisa merealisasikan ihsaniyah, maka dia berumah tangga dalam la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Makanya kalau ada rumah tangga dirasanya kok galau dan seolah-olah berada dalam neraka, maka dipastikan dua-duanya atau salah satu di antaranya sedang jauh dari Allah Ta'ala. Inilah makanya faktor ihsaniyah itu luar biasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ihsan dalam kaitannya
realisasi dalam kehidupan, termanifestasikan dalam akhlak yang baik. Bagaimana seorang itu merasa diawasi Allah? Bagaimana seseorang itu merasakan seolah-olah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala ada pada penjagaan dirinya supaya tidak melakukan keburukan dan kalau bisa melakukan kebaikan yang wujudnya adalah meninggalkan akhlak yang buruk dan menjalankan akhlak yang baik. Kita lihat dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan sifat ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi dalam hadis ini kita dihantarkan pada satu informasi dan edukasi dari Nabi, penekanan innallaha kataba. Masih ingat dengan kata kataba? Nah, biasanya kalau Ramadan sering disebut, ya, kenapa bulan puasa salah satu syariat puasa Ramadan itu dengan sebuah kalimat kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan itu dengan beberapa redaksi. Ada menggunakan kata syara'a, ada menggunakan kata faradha, ada menggunakan kata kataba. Dan setiap perintah yang sudah bentuknya kataba ini adalah merupakan satu perintah penekanannya yang jauh lebih serius. Makanya para ulama menjadikan puasa bulan Ramadan min aslil iman. Dia merupakan dasar keimanan seseorang. Karena kataba itu lebih tinggi daripada persoalan faradha. Dan sesungguhnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menetapkan manusia hendaknya berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau dia hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Dan jikalau dia hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka salah satunya hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan golok atau pisaunya dan gembirakanlah hewan sembelihannya. Prinsipnya sangat penting di dalam redaksi tadi, bahwa ternyata ketetapan ihsan itu ada dituntut dalam perbuatan kita, yaitu dalam segala aspek kehidupan, kepada siapapun, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, maka kita ditetapkan untuk bersifat ihsan kepada segala sesuatu. Satu lagi, biar ma'an nas. Adapun akhlak baik kepada manusia, pertama adalah kaful ada, wasabru 'alal ada, wa talaqatul wajhi wa ghairu. Bahwa ihsan kepada manusia minimal yang pertama adalah kaful adab. Apa itu kaful adab? Menahan diri untuk tidak menyakiti. Wasabru 'alal adab, bersabar atas keburukan. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi wa ghairu, dan menampakkan wajah yang menyenangkan. Nih Pak, konsep berbuat ihsan kepada manusia dalam pergaulan itu minimal 3 ini saja, maka akan menimbulkan kebaikan. Pada batas-batas berbuat ihsan dalam bergaul, minim-minimnya kaful adab, jangan menyakiti saja.
Kita konsisten. Saya tidak menyakiti, Pak Krisna tidak menyakiti, semua di antara yang hadir ini tidak menyakiti. Kira-kira pergaulannya enak atau tidak? Enak. Apalagi ditambahkan wasabru 'alal adha, bersabar atas keburukan orang lain. Namanya pergaulan itu pasti ada durinya. Pasti. Pengen kita berbuat kebajikan, pengen kita tidak mau berbuat keburukan, tapi ada orang yang belum baik, maka kita bersabar. Itu pun defensif, kita bisa bergaul dengan baik. Yang ketiga, nampakkan wajah yang menyenangkan berseri-seri. Kalau kita nih ketemu satu saudara wajahnya berseri, itu akan menimbulkan kesan bahagia. Jadi kalau untuk pernikahan gimana? Harus dijaga, harusnya harus ditimbulkan perbuatan yang bisa tadi. Tapi kalau kita melihat dari sisi pergaulan, entah itu pertemanan, persahabatan, ataupun juga di dalam rumah tangga, Ustaz, berbuat ihsan ini kadang-kadang harus menunggu dulu. Menunggu orang lain atau pasangan kita berbuat ihsan baru kita melakukan hal seperti itu. Betul. Jadi tidak memulai dulu. Nah, ini yang kadang-kadang jadi godaannya juga, Ustaz. Ya. Bagaimana kita untuk terus memunculkan perilaku ihsan itu tanpa harus menunggu orang lain melakukan hal itu dulu pada kita. Nah, betul. Ini bagaimana, Ustaz? Supaya hal itu bisa terus tumbuh di diri kita tanpa harus menunggu orang lain yang berbuat baik pada kita baru kita melakukan hal seperti itu. Karena ini banyak terjadi bukan hanya di pertemanan, pergaulan, bahkan di rumah tangga pun seperti itu. Suami saya begitu, ibarat saya begini kan. Nah, ada hubungan seperti itu kan. Menarik sekali dari perkataan Pak Krisna tadi. Memang cenderung sifat manusia itu berbuat baik mesti ditimbang untung dan rugi. Akhirnya apa? Akhirnya adalah banyak orang-orang itu baru bisa berbuat baik ketika ada orang yang menguntungkan dirinya. Begitu sebaliknya ada orang yang memberikan keburukan kepadanya, dia tahan kebaikannya karena dia telah diperlakukan buruk oleh orang lain. Sadar tidak sadar, Pak, kadang kita itu begitu. Makanya orang yang berbuat ihsan motivasinya adalah mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Makanya ada seorang ulama termasuk Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surah Al-Furqan yang menjelaskan tentang 3 tingkatan beragama, itu ada namanya tingkatan zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua adalah muqtasidun, orang yang pertengahan di tengah-tengah. Yang puncaknya adalah orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan. Maka dari 3 tingkatan di dalam beragama ini, ihsan adalah disamakan dengan sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Bagaimana motivasinya? Ada satu hadis Nabi SAW yang memberikan kepada kita satu power tersendiri. Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada anggota keluarganya. Jadi kalau kita katakan dalam sudut pandang tarbiyah atau dalam sudut pandang keluarga atau usrah, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling terbaik kepada anggota keluarganya. Orang yang terbaik adalah orang yang dia memulai kebajikan-kebajikan itu dimulai dari dirinya untuk kemudian diberikan kepada anggota keluarganya. Wa ana, kata Nabi, dan aku, kata Nabi,
khairukum li ahli, adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ternyata kalau kita berbicara sudut pandang risalah al-Muhammadiyah, risalahnya Nabi Muhammad SAW, itu ditegaskan bahwa Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makariman akhlaq. Maka orang yang dia mampu memulai kebajikan, Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang dia memulai kebajikan dengan satu sunnah di sana, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Makanya di sini untuk tingkatan ihsan justru Pak Krisna, orang yang dia pengen samawa harus hadir pada dirinya pelopor kebaikan, bersungguh-sungguh berlomba-lomba di dalam menuju atau berbuat kebajikan. Tapi itu nggak gampang. Bagaimana membentuk ihsan dalam keluarga itu? Ya, implikasinya ada 6. Banyak ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini implikasi ihsaniyah. Ada 6 nih Pak Krisna. Mau dibahas sekarang atau nanti nih? Sepertinya kita bahas nanti, karena memang masih ada waktu 3 menit sih untuk kita masuk ke al-ihsan. Tapi kalau sepotong-potong agaknya ada ini ya, agak kurang pas. Jadi kalau misalkan tadi seperti Ustaz sampaikan bahwasanya seharusnya atau sebaik-baiknya adalah kita menjadi pelopor kebaikan atau berbuat baik dalam keluarga ataupun juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu kan juga pasti banyak godaannya, Ustaz. Ya. Jangan banyak godaannya. Dan jangankan untuk melakukan tindakan baik, yang paling mudah adalah mulai salam pun itu kan kadang-kadang sudah susah. Ya. Katakan misalkan seperti ini, di dalam satu majelis ilmu, walaupun kita belum kenal satu sama lain, sepertinya untuk menegur sapa saudara-saudara kita yang lain yang belum kenal, itu untuk mengucapkan salam juga agak susah. Ya. Karena biasanya hubungan kita itu dijalin direct antara manusia dengan manusia saja dan melupakan faktor Allah. Kalau kita lihat misalnya di tabel ilustrasi ihsannya itu begini. Nah, seringkali suami dan istri itu mereka melakukan pekerjaan itu hanya hubungan antara dirinya dan pasangannya saja. Ini sengaja saya kasih 2 garis seperti ini. Jadi melakukan sesuatu kepada suami, tapi dia hanya faktor cinta kepada suami saja. Ini motivasi yang lemah. Dan motivasi yang seperti ini hanya akan datang pada suatu waktu dan akan hilang pada waktu yang lain. Sangat tergantung pada kualitas hubungan masing-masing. Makanya tadi seringkali hubungan kita manusia ini fokusnya hanya hablum minan nas, hubungannya manusia dengan manusia. Makanya tadi ada ilustrasi, saya bisa berbuat baik kalau orang lain berbuat baik. Karena ini motivasi cuma hubungan antar manusia saja. Dia tidak menyertakan kekuatan yang besar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mungkin Pak Krisna. Baik, itu tadi sebagai gambaran awal bagaimana kita membangun ilustrasi insannya, di mana hubungan itu tidak hanya bersama manusia, tapi harus menghadirkan Allah. Detailnya seperti apa? Kita akan lanjutkan dan kita akan bahas setelah kita sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan para jamaah sekalian pada sholat isya tetap bisa bersama-sama dengan kita supaya penjelasannya jelas, tidak ada kekeliruan pemahaman. Ya. Baik, mungkin sementara itu yang kita untuk di sesi pertama, kita akan lanjutkan kembali di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, terus saja kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pengurus Masjid Al-Hikmah. Yang pertama, kami mengundang para jemaah sekalian untuk mengikuti kajian duha yang insya Allah besok akan diisi oleh Ustaz Ardiansah Abu Umar yang akan dimulai pada pukul 6.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pokok yang kedua, pada kita melakukan kajian duha, insya Allah kami dari Masjid Al-Hikmah akan melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan masjid ini dalam rangka persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi kami mengundang para jemaah yang memang berkesempatan memiliki keluangan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kebersihan masjid kita ini. Lalu yang ketiga, insya Allah pada tahun ini kita akan kembali melaksanakan program Ramadan di mana Masjid Al-Hikmah akan melaksanakan sholat tarawih 1 malam 1 juz. Lalu yang kedua adalah iftar jama'i. Insyaallah kita akan berbuka puasa bersama setiap hari di bulan Ramadan. Jadi kami juga mengundang kepada jemaah sekalian untuk bisa berbuka puasa bersama di Masjid Al-Hikmah ini. Lalu program yang ketiga adalah kajian subuh yang insyaallah setiap hari. Jadi pada sholat subuh kita akan melaksanakan kajian subuh dengan ustaz-ustaz yang telah kita hubungi. Dan program yang keempat adalah program iktikaf tahun kemudian, yang itu akan dilaksanakan di 10 malam terakhir. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan lagi, ya, kita bisa normal beribadah seperti yang kita harapkan bersama. Dan juga kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk mendukung kegiatan kita, baik kegiatan Ramadan atau juga kegiatan-kegiatan lainnya di Masjid Al-Hikmah ini, dengan berdonasi kepada kami bisa melalui rekening yang telah kami siapkan oleh transfer di Bank Muamalah dengan nomor rekening 35500009571 atas nama M. Iskandar, atau juga bisa langsung menemui pengurus masjid yang ada di Masjid Al-Hikmah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kita akan lanjut kembali kajian kita mengenai perfect posture for Samawa. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya di dalam hubungan, baik itu pertemanan atau yang sekarang kita bahas mengenai hubungan suami istri, banyak yang tidak menghadirkan Allah, sehingga apa-apa yang dilakukan itu hanya sebatas memenuhi hak dan kewajiban. Sehingga ketika timbul suatu kekecewaan, ada marah di situ, itu semua diabaikan. Kalau lagi kata bahasanya, kalau lagi malas ngurusin suami, malas terserah, suami mau terserah gitu kan. Ya. Nah, makanya ketika tadi Ustaz sampaikan bahwasanya di dalam hubungan itu harus menghadirkan Allah, sehingga hubungan itu menjadi lebih baik. Bagaimana sebenarnya menghadirkan Allah ini sehingga hubungan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntunan di bahwasanya di dalam rumah tangga itu harus ada ihsan, harus ada kebaikan. Mungkin itu yang bisa Ustaz lanjutkan kembali sehingga kita bisa dapat gambaran untuk sebenarnya faktor ihsan itu di dalam rumah tangga itu bagaimana? Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Krista yang kembali mengantarkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Jadi memang persoalan ihsan ini dalam sekali pembahasan. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini nanti dibaca
di rumah direnungi, dan konsepnya sebetulnya menghadirkan Allah Ta'ala. Kalau yang terbaik tadi kan musyahadah. Kalau tidak bisa musyahadah, minimal muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya bahwa pendorong utama yang paling sempurna memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan kebaikan atau ihsan itu tidak lain adalah rasa di mana kita ini merasa diawasi atau kita itu dekat dengan Allah Ta'ala. Para ulama mengatakannya dengan kalimat ad-dafi' al-qawi, adalah sebagai pendorong yang kuat, yang utama. Makanya kita katakan, kenapa ada kasus suami itu baru bisa berbuat baik kalau istrinya berbuat baik, ataupun sebaliknya. Ini karena motivasinya yang memang tidak ada di sana karena Allah. Allah suami berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala, beliau melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarganya karena dia merasa tidak diawasi Allah Ta'ala, maka dia kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, misalnya KDRT, bukan KDRT, KDRT. Kenapa suami berani melakukan KDRT? Karena dia tidak merasa diawasi Allah Ta'ala. Allah melarang bagi setiap manusia untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalaupun ada wanita istri yang khusus, boleh. Pertama, nasihati. Kalau memang kemudian tidak bisa dinasihati, step yang kedua, pisahkan mereka dengan kita. Yang ketiga, baru 4.000 pukulan mereka. Tapi pukulnya tidak boleh ke wajah, kepala, dan semua titik-titik vital. Prakteknya memukul itu dengan telapak kaki. Jangan dipukul telapak. Jadi bukan pakai rotan dipukul kepala, pakai telapak tangan kepeleng, tidak bisa. Sebaliknya seorang istri bisa dia durhaka sama suami, durhaka sama Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan khusus karena merasa tidak diawasi Allah. Makanya kita sampaikan bahwa ihsannya dalam ilustrasi ini bahwa Allah Ta'ala maha mengawasi, maha mengetahui, maha mendengar, bahkan maha di atas segalanya, maha bijaksana. Tetapi juga dimulakan istri dan suami melakukan perbuatan kebajikan, motivasinya bukan hanya hubungan antar manusia. Oke, kita masuk pada pembahasan itu. Implikasi ihsaniyah. Ini nanti akan kelihatan kalau sudah 6 ini kita bahas. Yang pertama, ihsaniyah itu diawali dengan shalihun niyah, niat yang benar. Benarnya niat sangat menentukan perjalanan sebuah pintu rumah tangga. Sebuah pintu rumah tangga yang tidak diawali dengan niat yang benar karena Allah Ta'ala
bicara dalil banyak. Innamal a'malu binniyat. Itu dalilnya ya. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Bukan hanya ganjaran pahala tergantung niat, tetapi amalan ini menjadi ihsan tergantung niatnya. Makanya amalan-amalan yang kita kerjakan di dalam hidup rumah tangga yang disebut nisfuddin. Kenapa disebut nisfuddin? Karena banyaknya amalan-amalan yang ada pada rumah tangga yang tidak bisa ada kalau orang menjomblo. Sederhana. Di dalam hadis yang saya riwayat Imam Bukhari itu ada satu redaksi. Barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk keluarganya, yabtaghi bihi wajhullah, dia mengharapkan wajah Allah, hatta sampai apa yang diberikan oleh suami ke mulut istrinya, dia ikhlas niatnya karena Allah Ta'ala, dakhala jannah, maka itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Setelah jadi niat yang soleh itu seperti itu. Jadi pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri, dia niatkan ikhlas niatnya mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sampai kemudian makanan yang dia sodorkan ke mulut istrinya, maka itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Makanya para ulama mengatakan sholihun niyat, benarnya niat seseorang itu yahdadi ilal istiqamah, akan menunjukkan kepada istiqamah. Mau istrinya dalam kondisi cemberut atau tidak, mau dalam kondisi pasang surut, dia tetap melakukan kebajikan karena motivasinya Allah. Selesai. Makanya kita katakan, kalau seseorang suami itu menyayangi istri hanya karena paras atau wajahnya, wajah itu akan semakin menua. Makanya jangan sampai menggantungkan kasih sayang hanya pada persoalan fisik. Pasti itu kita katakan, kita sampaikan, pasti bosan. Pasti bosan. Makanya kalau niatnya benar mencari wajah Allah Ta'ala, ridhonya insya Allah. Yang kedua, musyawarah. Adanya komunikasi yang dua arah antara suami dan istri dengan intensitas yang baik, saling keterbukaan musyawarah. Betapa banyak suami-suami yang kemudian dia tidak terbuka kepada istrinya, sehingga menyebabkan dirinya tidak menyukai istrinya. Kenapa? Tidak dia sampaikan kepada istrinya, saya maunya seperti ini. Banyak di antara kita itu baru tafahum antara suami dan istri setelah konflik. Konflik dulu baru paham. Iya kalau nggak terluka. Kalau terluka, maka akhirnya apa? Kalau sudah terluka, sudah terlanjur terluka, susah diobati. Makanya dulu kita ketika membahas malam pertama musyawarah itu, bagusnya di malam pertama. Kenapa? Supaya berjalan dengan baik hari-hari berikutnya. Tapi yang namanya musyawarah ini Pak, tidak hanya di malam pertama, dia setiap hari. Karena yang
dibayang itu, oh ini cantiknya, ini menyenangkan. Begitu nikah, masalah semua isi. Musyawarah ketika pengantin baru beda dengan musyawarah ketika punya anak, beda. Itu tahapannya beda-beda sampai punya anak kedua, anak ketiga, anak-anak itu tumbuh, musyawarahnya makin berkembang. Makanya disinilah kenapa Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita. Bagi para suami, sediakan waktu untuk istrinya bermusyawarah dengan adanya komunikasi yang intens setiap hari. Makanya dalam satu riwayat Nabi SAW sampai terkantuk-kantuk mendengarkan ceritanya Ibunda Aisyah sebelum itu. Ngantuk, capek, tapi tetap aja mendengarkan. Tekan-tekan. Jadi jangan sampai kemudian tidak ada porsi di sana. Musyawarah itu penting, kita terus terbuka. Dan tidak baik hubungan itu harus selalu melibatkan orang yang ketiga. Kalau bisa urusan dapur rumah tangga saudara punya suami dan istri saja, tidak usah melibatkan orang lain. Bagaimana dengan kedua orang tua? Kedua orang tua itu hanya memantau, jangan kasih detail. Kalau detail namanya orang tua itu khawatir sama anaknya. Iya, dia khawatir. Makanya disitulah kadang bagi para istri juga harus bisa menjaga informasi ini nggak bocor. Hanya untuk suami dan istri saja. Selesaikan dengan keterbukaan. Terbuka aja pengennya apa sih? Tetapi keterbukaan ini tetap dilandaskan dengan ilmu agama. Jadi jangan terbuka tapi pada perkara yang haram, nggak bisa. Ini apa terjadi? Musyawarah. Suami itu sangat menginginkan istrinya berpenampilan yang menarik. Tapi mau bicara akhirnya nunggu istrinya sadar mempercantik diri sesuai dengan kriterianya. Ditunggu-tunggu nggak kunjung pula dia sadar. Akhirnya merasa ini bukan pilihan saya yang terbaik. Yang naas sudah tidak ada cinta. Jangan ya. Makanya terbuka aja, pengennya istrinya kayak apa sih? Istri saya itu pengennya pakaiannya menarik, belikan pakaiannya menarik, kan gitu. Hatta maaf, sampai pada pemuasan hasrat seksual itu juga pada aspek yang diinginkan terbuka saja. Kenapa nggak terbuka? Ya, pengen istrinya itu begini, sampaikan. Selama itu tidak haram, kerjakan. Dan ini keterbukaan ini penting. Ini apa nih? Agak sedikit dewasa. Ya, dalam tubuh kita ini ada namanya titik-titik rangsangan yang beda-beda. Iya kan? Maka istri ajari bagaimana caranya istri bisa memuaskan suaminya. Karena beda-beda titik rangsang tubuh kita itu beda. Maka oleh karenanya ini harus ada keterbukaan. Yang paling malu biasanya antara istri ke suami itu paling malu.
paling malu. Di sini bukan tempatnya malu, tapi kalau untuk pengantin baru malu-malu bagus. Tapi kalau sudah pengantin yang sudah agak expired, jangan expired ya, agak lama gitu ya, maka lebih baik terbuka. Karena sudah saat-saat di mana memang harus ada banyak keterbukaan. Saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, termasuk di dalam hak dan kewajiban, detailnya disampaikan pengen apa. Bagusnya juga sama, ditulis dalam daftar apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ditulis dalam daftar, kasih apa yang saya suka, apa yang tidak saya suka. Catatannya dikompromikan, maka nanti ada musyawarah, kompromikan. Ya, itu musyawarah. Yang ketiga, tasamuh, berlapang dada. Tasamuh ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-afwu. Tingkatan yang kedua adalah al-istiswa. Tingkatan yang paling tinggi adalah maghfirah. Kenapa saya sebutkan di sini lebih detail? Karena urusan tasamuh ini berlapang dada kita menjadi lapang. Ini urusannya adalah memaklumi dan memaafkan kesalahan pasangan. Tingkatan yang pertama al-afwu, memaafkan pasangan yang meminta maaf. Udahlah, gak usah gengsi-gengsi ya. Kalau memang kemudian salah, minta maaflah. Dan kalau ada pasangan minta maaf jujur, ya sudah, maafkanlah. Ini al-afwu. Tingkatan yang kedua al-istisqa. Apa al-istisqa itu? Memaafkan pasangan walaupun pasangan tidak minta maaf. Kadang ada itu pasangan-pasangan yang memang tidak tahu salah, atau kalaupun dia tahu salah, gengsi ngaku salah. Ada pasangan itu tidak mau bahas persoalan dirinya yang salah, tapi pengen dibuktikan dengan perbuatan baik yang menghapus perbuatan buruknya. Contoh, suami ternyata maaf ya, salah ucap dengan menggunakan kata kasar. Tahu salah, tapi gengsi ngaku salah. Akhirnya sebagai upaya permintaan maaf, dia kemudian pergi bawa pulang roti bakar bisa. Karena ada orang-orang suka secara verbal permintaan maafnya dalam bentuk perbuatan. Makanya istri tidak usah tunggu suami bertekuk lutut nangis untuk minta maaf. Belum tentu bisa. Tapi kalau suaminya sudah ngaji, biasanya sih, wah saya harus bantu minta maaf. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang sengaja atau tidak sengaja menyakiti istri. Termasuk kebalikannya. Banyak istri juga sengaja atau tidak sengaja menyakiti suami. Makanya itu satu tasawuf, memaafkan pasangan walaupun pasangan tidak minta. Tingkatan yang paling tinggi maghfirah, meminta ampunan kepada Allah setelah memaafkan pasangan yang telah berbuat salah walaupun pasangan tidak minta maaf. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah suami saya, ya Allah. Suami datang berdoa, ya Allah, ampunilah istri saya, ya Allah. Jangan kau hukum istri saya, ya Allah. Saya sudah memaafkannya, ya Allah, ampunilah. Wah, ini tingkatan yang paling tinggi, kesan yang paling tinggi dalam urusan tasawuf. Yang keempat, musyawarah, kompromi.
dan bernegosiasi. Dalam urusan pendelegasian tugas-tugas yang ada dalam hidup rumah tangga, saya sering katakan, hidup rumah tangga itu tidak ada bedanya dengan sebuah organisasi. Maka selain ada visi, misi dan tujuan, ada juga job desk-nya, jumlah dan job desk-nya. Musyawarahkan. Ada rumah itu ngaku ya, Ustaz, masa suami saya ini tidak membantu saya, lampu mati, kok saya yang gantiin lampu? Ini suami model apa? Bahasanya ya, mati lampu-lampunya mati ini. Urusan teknis, kalau ada lampu yang mati karena tidak jelas musyawarahnya, akhirnya saling mengandalkan. Lampu mati dibiarin nanti berhari berbulan-bulan. Suami ngandelin istri, istri ngandelin suami. Sama di dalam rumah tangga. Ada suami itu punya prinsip, Ustaz, saya nggak perlu mendelegasikan tugas, itu semua kerjaan istri. Kalau dia terbiasa dengan saya ikut terjun, dia suka ngandelin saya. Jangan kayak gitu. Pembahasannya, kalau kita tahu tanggung jawab seorang istri di kultur Indonesia berat, makanya harus ada saling kerjasama. Ya, artinya ada hal-hal yang dijinjing bersama, ada yang mungkin dibajing masing-masing gitu. Tapi ini harus dimusyawarahkan. Nanti kalau urusan dapur ibu ya, tapi kalau urusan belanja saya insyaallah sampaikan. Supaya tidak ada miss di sana. Karena seringkali cekcok ini terjadi karena saling menuntut, saling mengandalkan satu sama lain. Ini yang terjadi. Tidak adanya musyawarah. Termasuk di antaranya adalah persoalan manajemen konflik. Bagaimana manajemen konflik itu dimusyawarahkan. Kalau terjadi masalah dalam hidup rumah tangga, musyawarahkan gimana cara menyelesaikannya. Musyawarahnya jangan pas lagi konflik, sebelum konflik sudah dimusyawarahkan. Apa laki-laki kalau ada masalah ini, masalah ini? Ya, ini akan menjadi musyawarah kalau ada musyawarah. Berbuat yang sebaik-baiknya dan melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Kalau bahasanya sedia payung sebelum hujan. Memang ada yang harus dimusyawarahkan. Ngobrol setelah tasawuf, setelah musyawarah, dia ngobrol dimusyawarahkan. Ini nih pendelegasian tugas kita ABCD. Yang jemput anak siapa, yang ini siapa, yang ini siapa, yang ini siapa. Tapi bukan berarti kemudian nanti acuh tak acuh dengan kesusahan pasangan, tapi tetap ada ta'awun alal birri wat taqwa. Yang kelima, waktunya sangat terbatas. Mu'asyarah bil ma'ruf. Apa mu'asyarah bil ma'ruf? Akhlak yang baik, sopan, santun. Junjung tinggi nilai-nilai kesopanan walaupun antara suami dan istri.
bikin istri dan anak-anaknya punya akhlak dan adab yang baik, ajarkan mereka. Hubungan antara seorang suami dan istri, anak kepada ayahnya, bundanya, atau ayah bunda kepada anaknya, diajari semua bagaimana muasyarah bil ma'ruf supaya tidak ada yang tersakiti di rumah. Harus tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan. Jangan pernah justru karena dia keluarga kita berhak diskriminatif dan juga menyakiti seluruh anggota keluarga kita. Nggak gitu caranya. Kalau seandainya bapak-bapak itu bisa berakhlak baik dengan sesama anggota pengajian, maka harus lebih baik lagi kepada anggota keluarga. Prinsipnya seperti itu. Karena dalam hadis kita katakan khairukum li ahlikum, itu begitu. Kalau ada seorang laki-laki, dia berbuat, dia sopan sama orang lain, tapi kasar sama anggota keluarganya, kata-katanya kasar, tidak lembut, tidak simpatik, dan seterusnya, maka percuma orang itu. Kalau berbicara sebaik-baik berarti seburuk-buruk juga ada mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Seburuk-buruk kalian yang paling buruk akhlaknya kepada anggota keluarga. Ini terjadi. Ada sama orang lain baik, tapi sama anggota keluarga kejam. Marah-marah gak jelas, ini bapak-bapak bisa. Kalau sama orang lain bukan pemarah, dia lembut. Tapi kalau sudah di rumah, ada keinginannya yang gak tercapai sedikit pun, sedikit saja, langsung menyala. Dan itu dirasakan oleh istri dan anak. Hanya persoalan HP, ketindih buku, gara-gara anak-anak itu sambil main, dia naruh buku di atas HP, langsung anaknya dimarah, mainlah HP daripada bela anak. Terjadi. Piring pecah. Apa yang terjadi Pak kalau piring pecah? Yang dimarah siapa? Yang mencari anak. Padahal